Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk perkuliahan pertemuan yang kelima ini. Kita akan mengkaji kajian garis miring telaah teori. Bagian ini adalah bagian yang termasuk bagian penting dalam proses penelitian. Keterangan ini tentunya saya secara global, secara ringkas. Teman-teman mahasiswa, saya harap untuk membuka bagian kajian telaah teori pada buku-buku referensi yang telah saya kirimkan sebelumnya. Dan ada sebenarnya sejumlah referensi yang nantinya juga akan saya susulkan, saya kirim, tentunya untuk memperkaya khazanah dari mahasiswa. Dan saya selalu berharap, dan setiap mata kuliah metodologi saya selalu ingatkan kepada mahasiswa agar setiap mahasiswa itu memang harus punya setidaknya, kalau untuk S1 ya, setidaknya itu adalah minimal 1 buku metodologi penelitian. Itu minimal dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk fisiknya. Dalam bentuk fisik ini teman-teman mahasiswa bisa juga mencetak dari soft file e-book yang saya kirimkan. Jadi bentuk fisik itu saya harapkan minimal 1. Sementara yang dalam bentuk soft file, teman-teman mahasiswa di samping akan saya kirimi juga, tentunya bisa juga mengunduh sendiri, mendownload sejumlah buku yang bisa didownload secara gratis. Meskipun ada juga sejumlah buku yang untuk di-download juga harus berbayar, ya. Jadi setidaknya minimal 1 buku metodologi penelitian. Silahkan diperkaya di referensinya itu dengan buku-buku yang lain. Dan memiliki buku metodologi ini tidak pernah rugi, karena Anda nanti beberapa saat lagi kan berproses untuk penulisan skripsi. Artinya bahwa buku metodologi ini akan mendampingi Anda, menemani Anda mulai proses penyusunan proposal, kemudian seminar proposal, kemudian proses penelitian, baik tahapan pengumpulan, dan seterusnya sampai proses penyusunan skripsi. Baik, untuk memperpendek karena kita terbatas durasi berkaitan dengan rekaman video yang nantinya saya unggah via YouTube ini. Tapi saya mohon maaf, tentunya kualitas video ini akan berkurang karena memang sebelum saya unggah, saya kompres terlebih dahulu menjadi sekian persen, yang menjadikan mungkin sebagian gambar kurang tajam, kurang tajam. Tapi file ini kan selalu saya kirim baik lewat Google Classroom maupun lewat iKlas. Jangan lupa Anda presensi tetap di iKlas. Dan sudah saya setting awal dan akhirnya. Baik, teman-teman mahasiswa, kita akan buka sekilas dulu tentang bagaimana proses penelitian. Ini sudah saya sampaikan pada kajian sebelumnya, dan saya selalu tidak bosan-bosannya untuk mengulang alur ini. Berangkat dari masalah. Nah, ini pada urutan tahapan kedua, teori dan membaca hasil penelitian. Jadi setidaknya ada 2, teori, membaca. Kalau membaca barangkali kurang mendalam lah, makanya saya judul slide ini, kajian ini bukan membaca tapi mengkaji
atau menelaah ya, hasil penelitian. Baru hipotesis. Jangan lupa ini jawaban sementara atau hipotesis yang nanti saya sampaikan kajian secara khusus juga ini, hipotesis ini muncul ya, atau dibuat itu setelah menelaah, mengkaji teori. Jangan lupa ya. Sebab kalau hipotesis ini nanti tidak muncul setelah menelaah atau mengkaji teori, hipotesisnya itu hipotesis yang asal ya. Dugaan iya, ada yang mengatakan hipotesis itu dugaan, tapi menduga itu harus ada dasarnya. Dasar menduga ya, dasar menjawab sementara adalah tetap pada teori. Jangan lupa di situ. Bahwa sementara iya, tetapi bukan berarti asal menjawab. Didukung oleh telaah atau kajian teori terlebih dahulu. Pengumpulan data, di sini ada populasi sampel, ya, populasi sampel, instrumen di sini ada tuntutan pengujian validitas, reliabilitas. Bagian ini nanti ada topik khusus, bagian ini juga, ya. Analisis data, ini pun juga secara khusus nanti. Kemudian simpulan. Ya. Tahapan linear ini sudah menjadi tahapan yang masyhur, sudah menjadi tahapan yang umum dalam proses penelitian. Kita akan yang ini, ya, secara ringkas akan ini. Nah, tidak hanya alur linear ini. Kalau kemarin saya menyampaikan bahwa penelitian atau riset itu sebagai sebuah siklus, ya, yang saya kutipkan di situ adalah pendapatnya Lauren Newman. Ya. Saya kutip lagi dan saya sampaikan lagi untuk kali ini agar tidak lupa bahwa riset sebagai proses cycle. Ya. Ini untuk yang kuantitatif riset, ya. S ya, ini S ini tipe ini. Quantitative research process, mulai dari select topic, focus question, design study, collect data, analyze data, interpret data, inform other. Jangan lupa ini yang tengah ini. Nah, yang tengah ini. Nah, teori. Dan teori ini ada panah ke semua tahapan. Ada ke atas, ke sana, ya. Itu maknanya apa? Ya, saya memaknainya, memahaminya bahwa seluruh tahapan dari proses awal sampai akhir ini dipandu, dibimbing oleh teori. Ya. Kemudian halaman berikutnya, ini kalau dalam bukunya Lauren halaman 21. Ini kalau untuk yang kualitatif. Meskipun mata kuliah kita kuantitatif, ya. Saya ingin meluruskan kalau ada anggapan keliru bahwa penelitian kualitatif tidak memerlukan teori, itu ya tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya. Kalau itu tidak ada, mana riwayatnya, nggak ada. Ini salah satu buku yang saya lanjutkan, bukunya Lauren Newman. Ini juga masih salah ketik ya, ini S yang betul, kualitatif. Perbedaan kuanti dan kuali versi dari Lauren Newman itu hanya pada langkah pertama dan langkah yang kedua. Ini langkah pertama memang berbeda. Acknowledge social self. Langkah kedua, adopt perspektif. Tapi begitu langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, ya, design study yang ketiga, collect data yang keempat, analyze data yang kelima, interpret data yang keenam, inform other langkah yang ketujuh. Ini sama alurnya, ya. Dan sama juga ada tengah-tengah di sini tertulis teori yang memandu seluruh tahapan. Artinya bahwa dalam metodologi penelitian kualitatif pun, ya, itu sebenarnya
juga ya tidak terlepas dari yang namanya teori. Nah, terus perbedaannya di mana? Kalau Laurent Newman itu hanya pada langkah 1 2, tetapi memang nanti ya rincian bahwa nama nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7 ini sama, iya. Tapi memang turunan nomor 3, turunan nomor 4, nomor ini memang berbeda. Dan ragamnya jauh lebih banyak daripada ragam yang kuantitatif. Baik. Saya sajikan di sini perbandingan bagaimana kedua paradigma itu memandang teori. Ya. Ada perbedaan memandang teori. Ini yang kuantitatif. Mengapa saya tulis besar ya? Karena mata kuliah kita kali ini mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sudah barang tentu fokus kita di sini. Kalau kebetulan saya ngajar yang ini ya, ini yang saya besarkan ya. Tapi kebetulan saya ngajar ini. Nah, makanya ini tidak saya singgung, tapi saya tulis bahwa ada seperti itu. Nah, ini kuantitatif itu, nah, istilah ini mungkin tidak Anda temukan dalam buku-buku metodologi penelitian, karena ini saya adopsi dari istilah dalam konsep Islam. Ada istilah namanya istiqomah. Ya. Paradigma kuantitatif, metodologi penelitian kuantitatif itu istiqomah. Nah, berpegang teguh, ya. Nah, kalau konsep istiqomah kan memang begitu, ya. Konsep istiqomah itu, ya, orang yang beriman, kemudian dia istiqomah, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan seterusnya. Ya, karena ini kita bukan mengkaji tentang itu ya. Ya, orang yang beriman kemudian istiqomah. Istiqomah yang saya maksud di sini apa? Dia SETIA, dia setia. Apa yang dimaksud setia di sini penjabarannya? Sekali teori itu ditetapkan, teori itu dipilih, maka itu terus dijadikan acuan sampai akhir penelitian. Jadi tidak akan pernah ada ceritanya dalam metodologi penelitian kuantitatif itu seseorang peneliti itu berganti teori. Jadi sejak awal begitu dia sudah tetapkan teori A yang saya pilih, maka kemudian tahap kedua, tahap ketiga, sampai akhir dia istiqomah berpegang teguh dengan teori itu sampai proses penelitian berakhir. Ini memang berbeda dengan ini. Kalau ini salah satu cirinya kan muncul berubah. Artinya seorang peneliti ketika berangkat awal menggunakan teori A, bisa saja berubah menjadi teori B atau teori C. Itu tidak terjadi kalau dalam penelitian kuantitatif. Makanya saya mengistilahkan dengan istiqomah ini, karena memang peneliti kuantitatif berpegang teguh kepada teori sejak ditetapkan sampai akhir itu dia tidak berubah. Ya. Baik. Itu. Yang kedua, di samping istiqomah ini, ya, rinci atau bisa juga terurai, detail boleh juga ya, terurai, garis miring rinci, detail. Ya. Ini berbeda, bertolak belakang dengan di sini global. Makna terurai itu apa? Dalam penelitian kita nanti akan mengenal yang namanya variabel. Ya. Ada kajian khusus nanti variabel, ya, atau ubahan. Ada yang mengatakan peubah. Ada jangan heran kalau nanti ada yang menerjemahkan variabel dengan ubahan, peubah. Ya, boleh. Dalam referensi saya menemukan ada istilah Indonesianya itu adalah ubahan atau peubah. Variabel itu diturunkan menjadi subvariabel. Diturunkan lagi, nanti ada indikator.
diturunkan lagi pada subindikator. Jadi dari teori besar, kemudian dirinci, dibuat sub begitu, dibuat sub lagi, subnya sub, begitu. Begitu seterusnya. Nah, ini dari mana? Dari mana memperoleh rincian ini? Tentunya adalah dari teori. Nah, jadi jangan lupa kalau Anda sudah nanti misalkan menetapkan teori tertentu, harus mencari teori yang relevan. Itu. Nah, oke, nanti bagian selanjutnya. Nah, apa saja di bagian teori itu yang perlu disajikan oleh peneliti? Kalau dalam skripsi, ya, bagian teori ini ada pada bab 2. Ya. Karena kalau secara standar, ini lazim, masyhur di berbagai perguruan tinggi, ya, sistematika skripsi tesis yang standar itu adalah dengan dirinci 5 bab. Standar itu 5 bab, ada yang 4 bab, ada yang 6 bab, tapi mayoritas itu 5 bab. 5 bab itu teori itu ditempatkan pada bab yang kedua, pendahuluan teori. Yang ketiga, metode penelitian. Keempat, hasil penelitian. Yang kelima, simpulan. Teori bagian kedua. Apa saja yang perlu ditelaah? Ya, apa saja yang perlu ditulis di bab 2 itu? Setidaknya ini ada pengertian, ya, atau konsep. Kalau Anda misalnya meneliti tentang pembelajaran, ya apa makna pembelajaran itu? Definisi pembelajaran. Dan ingat, definisi itu diambil dari referensi utama. Ingat itu, saya ingatkan itu ya. Referensi utama. Ini contohnya, ini saya ada bukunya ini. Misalnya Anda tentang ya pembelajaran misalnya. Ini salah satunya, misalnya ini, ya ini salah satu aja. Ada buku dari Knut Illeris, Contemporary Theories of Learning. Diterjemahkan, versi terjemahnya, teori-teori pembelajaran kontemporer. Nah, misalnya ini, dari buku ini kalau kebetulan Anda memang mengangkat tentang teori pembelajaran. Kalau Anda misalnya bukan learning tapi teaching, nah ini saya tunjukkan. Bukunya lebih besar, lebih tebal ini. Lebih gede dibanding dengan tadi, ini beda ya. Lebih tebal, lebih gede. Nah, ini. Nah, tentunya harganya lebih mahal ya. Models of teaching. Diterjemahkan model-model pengajaran. Ada teaching, ada learning. Jangan keliru ya. Soalnya kadang-kadang saya sering sampai saya menguji skripsi, menguji komprehensif, mahasiswa fakultas tarbiyah ilmu keguruan, ketika saya tanya, apa itu pengajaran, apa itu pembelajaran, masih ada yang keliru dalam menerangkannya. Makanya saya ingatkan ini mahasiswa FTIK ini ya. Jadi konsep pembelajaran, konsep pengajaran itu harus benar-benar balung sumsum gitu. Jangan sampai diminta penjelasan itu, silahkan jelaskan apa bedanya. Kemudian macet itu, aduh ya Allah ya. Akhirnya kadang-kadang saya husnudon saja ya. Ini macet jawabannya mungkin karena grogi, mungkin karena lagi nggak enak badan ya. Ini husnudon saya ya. Moga-moga husnudon saya ini benar. Jadi Anda bagi fakultas FTIK itu ya harus bisa itu kalau ditanya apa itu pengajaran, apa itu pembelajaran. Salah satu contohnya ya ada referensi yang lain banyak ya. Ini model-model pengajaran. Bukunya tebal ya. Ya harganya mahal juga ini ya. Ya, kalau yang pembelajaran saya punya beberapa, ini saya tunjukkan adalah ini. Kalau mau ada yang bagus, ada juga ini misalnya. Nah,
Nah, ini ada juga ya. Ya, kalau mau bukunya yang asli. Ya, Theories of Learning. Teori-teori belajar. Ini langsung dari penulisnya. Ya, saya belum lihat ada terjemahan buku ini, ya. Ya, dari Bauer Hilgard. Ya. Misalnya begitu. Baik. Kita lanjutkan. Pengertian prinsip ini dalam kurung dari buku-buku referensi yang relevan. Ya. Jadi sangat disarankan kalau Anda itu tentang pembelajaran ya dari buku pembelajaran, bukan dari buku secara umum, maksudnya begitu. Dan ini nanti kalau karena kemarin beberapa hari yang lalu itu FTIK mengundang sejumlah dosen untuk membahas buku panduan skripsi yang baru. Nah, ini sekarang dijelaskan betul itu, ya, tentang ini dari referensi relevan ini ditekankan. Yang kedua, di samping teori dari buku relevan adalah hasil penelitian terkait. Hasil penelitian terkait. Ya, namanya apa? Bisa juga misalnya dikatakan sebagai telaah pustaka ya boleh. Tapi prinsipnya adalah penelitian terkini tentang tema yang diteliti. Ya. Kalau ini dari buku induk, ada yang mengatakan buku induk, ya. Buku induk itu bukan buku berisi atau daftar nomor induk, bukan, tapi maksudnya adalah dari buku babon. Ada yang populer demikian. Ya, saya lebih mengatakan referensi yang utama yang relevan. Kalau yang kedua ini adalah diskursus, penelitian, ya, tentang topik yang Anda pilih, yang dipilih itu dari hasil penelitian terkini. Ya. Wujudnya apa? Bisa hasil penelitian itu sangat general itu, ya. Hasil penelitian. Ada yang berupa skripsi, jenjang S1, tesis, jenjang S2, disertasi, jenjang S3, ya, jurnal. Ini saya pisah, ya. Saya pisah. Bisa juga jadi satu karena begini. Hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi itu dalam bentuk abstraknya, dalam bentuk uraian pendek, apa mukhtasar juga boleh lah begitu, mukhtasar atau ringkasan, itu dimuat di jurnal-jurnal. Bahkan ke depan, saya sampaikan lagi ya, ke depan ini mahasiswa ini sudah menjadi suatu keharusan. Hasil risetnya, hasil penelitiannya itu adalah dibuat versi mukhtasar, versi ringkasan atau ikhtisar, kemudian dikirim agar dimuat di jurnal. Karena memang ke depan harus begitu. Sehingga hasil penelitian itu betul-betul inform other. Seperti istilah Newman itu tidak hanya ditumpuk di perpustakaan, tapi diinformasikan, dipublikkan kepada umum agar menjadi referensi lanjutan untuk penelitian berikutnya. Nah, pada jenis penelitian tertentu menuntut referensi dan penelitian terkait dari sumber yang aktual. Ini saya stabilo ini, sumber yang aktual, terutama nomor 2, ini, yang ungu ini, dalam kurung ini, terkini. Ya. Ini saya tulis, ada yang mensyaratkan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, tentunya bergantung topik atau temanya. Ya. Kalau tema yang memang tema boleh dikatakan tema yang sangat populer begitu, ya, itu dibatasi 5 tahun, lebih pendek, ya. Tapi kalau tema-tema yang relatif jarang, mungkin kalau 5 tahun ya baru ditemukan 1-2, diperlebar rentang itu 10 tahun misalnya. Karena topik itu termasuk topik yang jarang dikaji. Tapi kalau topik pendidikan, saya yakin
5 tahun itu sudah sangat luar biasa banyaknya. Oke. Kemudian ada catatan ini saya catatan penting itu. Peneliti dalam hal ini adalah mahasiswa sering banyak mengutip, dalam kurung yang dikutip itu apa? Pengertian, prinsip, dan sebagainya tentang teori TTT tertentu. Jadi kalau ada TTT ini maknanya tertentu. Tapi tidak diakhiri dengan ulasan garis miring analisis serta pilihan. Mengapa ini saya masih menemui sejumlah mahasiswa di bab 2 itu banyak sekali mengutip referensi. Bahkan ketika pengertian saja, pengertian belajar dikutip semuanya. Wah, itu akhirnya menjadi tebal sekali. Itu sebabnya kemarin dalam pertemuan teman-teman dosen membahas buku panduan yang baru. Untuk selanjutnya nanti, bab 2 itu dibatasi halamannya. Sekian persen itu dibatasi. Sebab kalau tidak begitu, bab 2 ini bisa sangat besar. Sehingga ibaratnya orang, kalau itu diurutkan dari atas, bab 2 ini kepalanya besar sekali. Tapi dalamnya kecil. Ya. Terlalu langsing. Padahal yang utama, hasil penelitian skripsi itu yang utama bukan bab 2. Bab 2 itu sebagai pijakan. Makanya dibatasi, nanti dibatasi, ingat. Karena dibatasi, saya ingatkan di sini, Anda kutip teori yang memang terpilih. Ya. Tetapi di samping teori terpilih, jangan lupa di sini, setiap akhir kutipan, Anda kemudian membuat ulasan. Kola, dan seterusnya. Kemudian kultu peneliti itu bisa dia itu membuat definisi sendiri, mengacu definisi sebelumnya atau yang dikutip-kutip itu. Bisa juga kalau dia mungkin belum mampu ya, mungkin level S1 belum mampu, beda dengan yang pasca sarjana ya. Minimal dia menyatakan, saya mengikuti teori yang mana? Ini nih. Jadi kalau misalnya teori belajar itu misalnya yang besar ada behavior, ada kognitif misalnya, ada humanistik. Kemudian Anda harus tandaskan, tulis di bagian bawah ini, ya. Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti teori belajar humanistik. Nah, harus ada kata-kata begitu. Dengan alasan bla bla bla. Sebab yang namanya mengikuti tentunya tidak taklid kan? Mengikuti tentunya ada argumen. Oke. Nah, kita waktunya terbatas. Nah, saya ingatkan lagi berikutnya ini. Karena zaman sekarang ini referensi sangat mudah didapat. Ini sangat berbeda dengan dulu ketika saya kuliah S1 ya. Di mana referensi itu ya saya harus datang ke perpustakaan, membaca, meringkas, membuat buku catatan ya. Sekarang ini sudah zaman yang terbuka demikian, di mana semua informasi itu seolah-olah tidak ada batasnya, sehingga kemungkinan untuk menelaah mengkaji teori itu sebenarnya peluangnya jauh lebih terbuka, terutama secara online. Tapi saya ingatkan di sini, hindari blog. Ingat, untuk skripsi hindari blog. Ya. Tapi ambillah dari jurnal. Jika ada beberapa pilihan, bukan yang Word, karena Word itu bisa saja itu adalah editan, pilih yang tipe PDF. Ya. Disarankan, bahkan saran ini betul-betul ini ya sunnah tapi muakkad gitulah, ya. Bahkan mungkin sudah mendekati wajib kalau sekarang. Kalau sekarang sudah mendekati wajib. Mungkin malah fardu. Mengambil dari Google Scholar. Nah, dari mana? Gampang ini. Tinggal Anda buka ya, kemudian Google Scholar ya. Apakah menggunakan Google, menggunakan ya silahkan saja. Nah, ini di bagian sini, ini saya sampaikan di bagian ini. Nah, ini di bagian ini
ada tulisan artikel, mungkin kecil tulisan ini ya, tapi kalau dalam file ini bisa terbaca. Ya. Artikel ini kan ada tulisan kapan saja, 2020, 2019, 2016, dan seterusnya, tentang khusus. Di sini bisa Anda pilih, kalau 5 tahun terakhir, sekarang 2020, Anda pilihnya yang ini, sejak 2016. Ya. Tuh, maka kemudian muncul 5 tahun terakhir. Nah, di kolom ini Anda tulis, misalnya Anda topiknya apa. Misalnya ini contoh pendidikan inklusi dalam Islam. Maka akan muncul ini. Wah, luar biasa. Ini misalnya penelitian 2018, 2019, 2016, dan seterusnya. Ya, jadi saya sarankan dari ini ya, dari Google Scholar. Oke, barangkali itu, karena ini sudah melewati durasi 30 menit ya. Ada tugas kecil ya. Tapi saya sampaikan bahwa tugas-tugas ini memang lebih ditekankan bagaimana agar Anda tidak semata-mata teoritis, tetapi juga aplikatif ya. Ya, mohon maaf sekiranya saya belum bisa memberikan feedback dalam tugas-tugas itu karena keterbatasan dalam forum seperti ini. Kalau dalam perkuliahan luring, langsung biasanya saya sampel ya, dari sekian tugas itu saya tunjukkan ya. Semoga saja pembelajaran luring bisa segera bisa kita lakukan ya. Atau setidaknya nanti November, Desember ya, saya akan menggunakan Zoom ya, tentunya Zoom yang gratis, yang terbatas itu, karena kalau Zoom yang berbayar itu di kampus hanya punya beberapa dan sangat padat dipakai untuk kegiatan-kegiatan institusi maupun kegiatan fakultas ya. Baik, kemudian teman-teman mahasiswa, saya harap tentunya masih tetap semangat dalam kondisi apapun untuk belajar dan semoga selalu sehat. Sampai bertemu dengan perkuliahan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.